Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julian Indra Firmansyah dengan NIM 073 akan mempresentasikan tentang peranan ekonomi internasional. Yang pertama, untuk memenuhi berbagai kebutuhan primer maupun sekunder di berbagai negara. Dengan adanya ekonomi internasional, baik kebutuhan di dua negara atau lebih dapat terpenuhi dengan baik dari yang primer maupun sekunder. Di sini terlihat bahwasanya suatu negara dengan melakukan ekonomi internasional dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya, entah entah eh, entah kebutuhan primer seperti makanan pokok atau sehari-hari yang masyarakat itu tidak bisa lepas. Lalu yang kedua sekunder seperti pakaian, lalu yang lainnya, yang lainnya. Di sini bentuk hubungan internasional menurut Budiono ada dua. Yang pertama pertukaran hasil produksi. Di sini saya contohkan seperti Indonesia bertukar dengan Kanada yang mana Indonesia menukarkan beras dan Kanada bertukar dengan gandum. Lalu konsekuensi dari pertukaran yang kedua terdapat pada kasus Amerika Serikat dan Rusia. Pasca Perang Dunia Kedua, Rusia memiliki banyak hutang kepada Amerika Serikat, yang mana memaksa Rusia untuk membuat perjanjian hubungan internasional dengan Amerika Serikat. Pengertian dan definisi perdagangan internasional. Menurut Hadi, transaksi dan permasalahan ekonomi internasional, ekspor dan impor, yang telah meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter, organisasi swasta dan pemerintahan, dan kerjasama internasional. Lalu menurut Salvatore, kehadiran ilmu ekonomi internasional terasa sangat diperlukan dalam memahami apa yang terjadi di dunia, baik untuk mengetahui situasi konsumen, warga negara, maupun para pemberi suara di pemilihan umum. Faktor-faktor timbulnya perdagangan internasional. Yang pertama ada perbedaan harga. Di sini dapat kita tahu bahwa di saya sebutkan namanya seperti di Tokopedia dan di Alibaba atau di Amazon itu sangat memiliki perbedaan harga, yang mana konsumen akan memilih barang yang sama dengan harga yang lebih murah untuk menghematnya. Lalu yang kedua, perbedaan hasil produksi, dan yang ketiga pendapatan. Media alat pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional. Yang pertama menggunakan devisa apabila dalam negara. Yang kedua tidak. Yang pertama devisa, yang kedua menggunakan valuta asing. Yang saya tahu jika menggunakan valuta asing, maka perdagangan tersebut jauh bertransaksi dengan negara yang jauh seperti Indonesia dengan
Amerika. Dampak perdagangan internasional, dampak terhadap makro dan mikro. Di sini jika di dalam makro itu adalah meningkatnya permintaan di sektor konsumen, yang mana semakin banyak permintaan yang ada, dan yang kedua makro di sini bisa meningkatkan GDP, lalu meningkatkan pendapatan negara, seperti itu. Dampak positifnya dari perdagangan internasional adalah satu, terbentuknya sekutu atau persahabatan antar negara. Yang kedua, meningkatnya kemakmuran negara. Yang ketiga, berkurangnya pengangguran. Yang keempat, adanya transfer iptek. Yang kelima, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Dan yang terakhir, menstabilkan harga. Dan dampak negatifnya yaitu yang pertama, produk dalam negeri semakin menurun. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara maju. Yang ketiga, industri kecil kurang bersaing. Dan yang keempat, di situ terjadi kesalahan penulisan, yang mana yang poin keempat adalah persaingan tidak sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.